pembelajaran topik dan namanya sama juga pertemuan ke-6 yaitu tentang perekrutan atau proses mendapatkan karyawan baru dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kita menggunakan sistem informasi. Sebagai kelanjutan dari perkuliahan sebelumnya, maka sistem informasi yang kita gunakan juga masih sama, yaitu Orange SRM, ya, nama perangkat lunaknya atau softwarenya yang berbasis web dan yang dapat dipasang dimanapun ya, karena itu apa ya, open source ya. Jadi open source artinya kita bisa pasang dimanapun tanpa harus izin, tanpa harus bayar lisensi. Baik teman-teman, sebelum mendemokan proses perekrutan SDM menggunakan sistem informasi, saya jelaskan dulu secara garis besar proses bisnis atau proses yang terjadi dalam suatu perekrutan ya. Setelah sebelumnya dimulai dengan kita merencanakan SDM ya, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, itu sudah kita pelajari di pertemuan 5 ya, dan mengacu pada pertemuan 4. Nah, pertemuan 4 itu perencanaan dalam perusahaan itu butuh struktur organisasi di setiap bagian atau posisi itu butuh jabatan, harus ada nama jabatannya, kemudian harus ada orangnya. Nah, kita asumsikan di pertemuan lalu orangnya itu sudah terisi semua. Pertemuan 5 ya. Nah, di pertemuan 6 kita asumsikan dulu ya, ini namanya karena hanya latihan, seakan-akan kita membuka lowongan kerja baru. Nah, baik itu karyawan posisi baru, misalkan ya, kita misalkannya boleh posisi baru, jabatan baru, atau jabatan lama yang ditinggalkan karyawan lama. Misalnya karena resign gitu ya, atau karena PHK. Nah, itu proses itu saya jelaskan secara cepat, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri sebenarnya di dalam presentasi saya itu ada, ya, presentasi 06 di Elena. Ya, ini oh, ternyata saya tidak full layar, jadi ada kosong di sisi kanannya. Oke, nggak apa-apa. Saya kecilkan saja, tertutup sedikit. Nah, kita rekrutmen. Nah, proses rekrutmen itu berarti mencakup juga seleksi tentu saja ya. Nah, seleksi itu bagian dari perekrutan SDM. Nah, sebentar, saya tutup dulu. Dan kita menggunakan SISDM Orange SRM. Kalau di urunut ya, dibuat urutannya, ya, kita mulai dari nanti membuka lowongan kerja. Dalam setiap proses rekrutmen itu ada proses lowongan kerja dibuka. Tapi sebelum itu berarti sudah harus ada deskripsi ya dan spesifikasi. Nah, itu yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi bagian pekerjaan atau posisi pekerjaan yang lowong itu ya, lowongan kerja berarti kan ada pekerjaan atau ada posisi atau ada jabatan yang lowong itu harus di deskripsinya dipastikan dulu ya, dicek dulu. Nah, nanti deskripsi dan spesifikasinya kita pasang, kita copy, kita paste ya, kita salin tempel ke dalam halaman lowongan kerja. Jadi sederhananya seperti itu karena sistem ini masih sederhana, memang tidak mengambil langsung data deskripsi karena lowongan itu biasanya butuh informasi yang menarik gitu ya dan tidak terlalu panjang misalnya. Atau sebaliknya, ada yang lowongan itu sangat detail ya, berarti gabungan antara deskripsi kerja dan lowongan kerja. Nah, ini mengacu pertemuan kelima, teman-teman ya. Nah, setelah lowongan dibuka, tentu saja nanti ada kita misalkan ya, langsung ada yang melamar kerja dan diproses sehingga dinyatakan lulus atau gagal itu dalam dalam tes awal ya, misalkan tes administrasi dulu gitu ya. Terus dilanjutkan nanti tes wawancara. Nah, ketika wawancara juga demikian bisa gagal. Ah, meskipun masih bisa diproses lebih lanjut. Jadi kadang-kadang wawancara itu tidak membuat orang ditolak ya. Ini ada satu lagi yang tidak saya tulis ya. Satu lagi adalah ditolak. Jadi pelamar ditolak itu artinya sudah tidak diproses lebih lanjut ya. Misalnya tidak memenuhi kriteria dari sisi administrasi ya. Misalkan syarat utama ya. Syarat utama itu contohnya apa? Pendidikan misalkan ya. Kita butuh pendidikan misalnya minimal S1, ternyata pelamarnya SMA misalnya. Nah, itu langsung ditolak gitu. Ada juga yang dulu pernah kejadian nyata ini ya di salah satu perusahaan tempat saya kerja dulu itu lowongannya S1 yang melamar S2 itu ditolak juga ya karena nanti tidak nyaman dengan menggaji
S1 padahal ijazahnya S2 misalnya. Dan lain-lain alasan, tolak administrasi. Kemudian ketika wawancara bisa juga ditolak. Nah, bisa juga hanya gagal saja, dia tidak menyelesaikan misalkan tes gitu ya, atau tesnya tidak sesuai kebutuhan, gagal tapi ada kemungkinan diterima, tapi di tempat lain misalnya, sesuai dengan hasil tes itu. Jadi misalkan seorang yang pendiam gitu ya, tidak cocok di bagian pemasaran, itu bisa dipindahkan ke bagian administrasi yang lebih rahasia misalkan ya, butuh kerahasiaan. Nah itu dicari orang yang lebih introvert misalkan ya. Kalau pemasaran butuh yang extrovert. Itu dari hasil tes psikologi ya, psikotes. Kemudian setelah diterima, ya setelah diterima dari sisi tes ya, teman-teman, diluluskan gitu ya. Nah, baru ditawarkan gajinya biasanya gitu ya. Nah, ditawarkan kontrak kerja. Jadi istilahnya di offer bahasa Inggrisnya, offer job. Ditawarkan pekerjaan ini dengan gaji sekian, dengan kondisi pekerjaan ABCD ya. Nanti kalau dia menerima berarti dia dinyatakan di hire, bahasa Inggrisnya di hire ya, sudah resmi direkrut sebagai pegawai. Nah, dalam sistem kita ya, SDM ini, kalau sudah diklik dia di hire, maka dia otomatis akan menjadi data pegawai. Jadi tidak perlu lagi entry data ya, karyawan itu, karena otomatis menjadi pegawai. Ini kelebihannya kalau menggunakan sistem informasi. Berarti dengan topik seperti itu tujuannya sama teman-teman ya. Nah, setelah belajar ini, setelah nonton video ini gitu ya, Anda harus mampu menjelaskan proses rekrutmen seperti tadi secara cepat, secara ringkas gitu ya. Kemudian mampu menjelaskan proses seleksi. Nah, karena kita ingin belajar penggunaan SESDM untuk seleksi. Dan dalam proses seleksi itu nanti ada yang namanya overjob. Nah, ini perlu dipahami juga ya. Jadi tidak sembarangan. Kadang kalau perusahaan yang tidak profesional atau belum matang itu langsung rekrut orang suruh masuk saja, ya itu bahaya ya, bisa disalahgunakan untuk apa? Misalnya korupsi atau gitu ya. Nah, dengan sistem ini tidak bisa, dia harus ada proses yang namanya kontrak dulu. Nah, jadi sistem perekrutan yang bagus itu ada surat kontrak kerja atau kesepakatan kerja, baru kemudian dia bekerja beneran ya. Dan terakhir nanti dia di hire ya, di hire karena setuju dengan kontrak kerjanya. Nah, Anda harus memahami gitu bahwa ada proses yang otomatisasi di SISDM ini setelah di hire masuk ke data pegawai, kemudian diberi orientasi misalnya. Nah, orientasinya tidak ada di dalam sistem kita. Demikian pula nanti pelatihan ya dalam sistem Orange SRM ini tidak ada LMS-nya ya, Learning Management System-nya. Jadi harus dibuat terpisah, nanti disambungkan gitu ya. Ini sebagai pengantar. Baik, jadi rekrutmen itu ini ya yang akan saya baca agak cepat kan ini teori ya. Itu proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan SDM baru, baik jabatan baru atau menggantikan SDM lama yang pensiun atau PHK dan sebagainya ya. Nah, syarat untuk itu harus ada spesifikasi jabatannya, ya, syarat-syarat menempati itu, dan tentu saja ada uraian. Nah, dua hal itu yang kita jadikan materi atau konten lowongan kerja nanti ya. Nah, dan prosesnya, nah ini proses bilang biasanya melalui pengumuman gitu ya, pengumuman melalui ada ya kalau perusahaan besar itu sampai ada yang walk in gitu ya. Jadi mengundang, diumumkan siapa yang mau melamar silakan datang langsung di situ diproses ya, mengisi formulir gitu. Mirip juga open house ya, orang datang lalu lamar ya. Ada dalam acara-acara ya, acara-acara pameran atau apa gitu ya, di sana ada pembukaan lowongan kerja dan pengisian formulir gitu. Nah, perusahaan-perusahaan yang kecil sering menekankan nepotisme ya, nepotisme dalam arti yang baik ya. Jadi mencari calon karyawan yang sudah dikenal oleh karyawan lain. Kemudian ya iklan jelas ya biasanya. Nah, kita nanti akan menggunakan ini tapi tidak kita iklankan dulu ya untuk latihan ini. Kita mempromosikannya melalui website website sendiri. Jadi website Orange SRM ini ada yang nanti kita hasilkan ya, kita create web baru khusus untuk membuat lowongan kerja ya tanpa coding karena ini webnya sederhana, cukup mengisi konten lowongan kerja dia langsung eh, dihasilkan oleh
Orange RM ini. Nah, ini kelebihannya di situ ya. Jadi tidak perlu buat website baru, websitenya sudah dibuat secara otomatis oleh Orange SRM, oleh software. Nah, cara lain ini outsourcing, yaitu kita tidak akan bahasnya. Demikian pula leasing, ya artinya menyerahkan pekerjaan baru itu ke pihak lain. Jadi nanti yang merekrut itu perusahaan lain ya, karyawannya dikelola atau dibina ya oleh perusahaan lain. Nah, kita tidak membahas itu karena kita fokus ke SI SDM kita. Isi dari lowongan kerja ya. Jadi kalau lowongan kerja, nah, tadi saya sudah jelaskan sekilas itu harus berisi uraian pekerjaan. Jadi apa yang harus dikerjakan nanti. Jadi tugas dia apa gitu ya? Apa tugasnya dia nanti kalau direkrut dia atau mereka ya kalau banyak. Kemudian syaratnya apa untuk bisa melamar? Itu diambil dari data spesifikasi pekerjaan atau job specification ya. Ini jabatan atau pekerjaan ya, ini hanya terjemahan. Pertahankan dengan job juga boleh ya, job deskripsi job, tapi kan tidak biasa ya. Disingkat biasanya job desk dan job spec biasanya. Kemudian ketika mau merekrut ya, di ujung akhir proses proses seleksi biasanya itu ada tawar-menawar gaji misalnya gitu ya. Atau gaji sudah fix, sudah jelas, nah tinggal yang melamar itu menerima atau tidak gitu. Nah, dalam lowongan itu biasanya juga diumumkan, ya, meskipun tidak harus ya, rentang gajinya, rentang angkanya. Misalnya gaji antara 6 sampai 8 juta gitu ya. Itu akan membuat lebih menarik. Jadi ada bayangan ya nanti dalam proses wawancara mengajukan berapa dia, misalkan 8. Ternyata kemampuan dia tadi ya, spesifikasi dia sendiri itu belum cocok dengan spesifikasi lowongan ya misalnya ya. Masih pengalaman kurang. Nah, nanti akhirnya dealnya 6 juta. Kalau dia sangat berpengalaman bisa jadi 8 juta. Kalau perusahaan itu yang sudah mapan biasanya untuk jabatan-jabatan rendah kan gaji itu sudah tidak banyak range-nya ya, tidak lebar, tidak lebar. Tapi untuk level atas, nah itu bisa jadi lebar ya. Level atas itu misalnya manajer ke atas ya. Oke, itu secara garis besar. Nah, langkahnya secara umum pasti ada proses yang namanya seleksi administrasi ya. Bahkan ada pemeriksaan referensi kan gitu ya. Kalau memang ada syarat, ada referensi. Nepotisme ya, ada bahasa awamnya ya, referensi dari orang tertentu ya sebagai jaminan bahwa dia itu sebelumnya memang sudah terbukti mampu bekerja gitu. Atau selama kuliah dia sudah sering mengerjakan proyek sehingga ketika melamar maka proyek itu menjadi portofolionya. Nah, sama juga kuliah ini, teman-teman, portofolio teman-teman itu bertambah dengan mengisi nanti di CV-nya atau ya di kurikulum vitae-nya atau riwayat hidupnya itu pernah mengerjakan proyek sistem informasi SDM. Jadi ini sebenarnya proyek kerjaan ya yang Anda kerjakan setiap pekan itu pekerjaan. Meskipun masih masih simulasi atau dummy ya datanya. Maksudnya perusahaannya bukan perusahaan nyata. Pengertian dummy itu kan perusahaannya nggak nyata gitu ya. Datanya berarti juga bukan data nyata, hanya data kira-kira atau simulasi lah. Nah, saya lanjut, jadi proses kedua biasanya ada seleksi atau ada tes gitu ya. Seleksi kedua itu, seleksi pertama administrasi, seleksi kedua itu biasanya tes. Nah, ini ada yang bertahap ya sampai ada tes kesehatan gitu ya. Kemudian di kita nanti cukup dipraktekkan sekali saja ya. Kita simulasikan sekarang sekali tes gitu ya. Terus dia lolos misalnya gitu ya. Dan ketiga eh, penentuan penentuan diterima ya. Jadi ketika dia diterima, nah, itu masih ada tawar-menawar gitu ya. Belum belum penentuan akhir. Jadi wawancara oleh bagian SDM bahkan kadang direktur sendiri yang wawancarai. Anda saya gaji sekian gitu ya. Setuju? Ada kriteria-kriteria lain atau persyaratan lain yang perlu disepakati bersama. Maka istilahnya kan perjanjian kesepakatan kerja ya atau perjanjian kerja. Jadi kerjasama antara perusahaan, ya, direktur mewakili perusahaan misalnya dengan karyawan baru itu. Nah, kalau dia tanda tangan, nah baru benar-benar diterima. Ya, ini sama dengan tadi sebenarnya. Ini saya buat uh, langkah-langkahnya secara ringkas, rangkuman ya. Nah, kita dalam proses administrasi itu ya, kalau menyeleksi, ya, misalkan ada bagian dari yang harus ikut menyeleksi, meskipun sebagai seorang sarjana komputer ya, itu
bagus malah karena kita memahami prosesnya ya, bahwa dalam perekrutan ini kita butuh dokumen yang lengkap. Nah, ketika Anda buka lowongan kerja ya, nah itu sebaiknya disebut misalnya ya, jadi tidak hanya CV ya, tapi harus dilampiri dengan misalnya KTP gitu ya, untuk bukti bahwa dia benar-benar apa itu tercatat ya secara resmi. Kemudian ijazah misalnya gitu ya. Jadi semua dijadikan satu file PDF misalkan, boleh doc, boleh PDF ya. Tapi jadi satu semuanya karena hanya bisa satu. Ini memudahkan seleksi ya katanya. Jadi syaratnya kirim satu dokumen yang isinya kurikulum vitae, lampirannya ijazah atau sertifikasi atau sertifikat pelatihan dan seterusnya ya. Kalau ada referensi berarti referensi ya. Kalau tidak ada seleksi kesehatannya tidak dilakukan oleh perusahaan misalnya ya cukup membawa surat keterangan sehat misalnya. Nah, itu semua dilampirkan. Nah, setelah itu dicek semua oke baru masuk ke seleksi tahap 2 yaitu wawancara gitu ya. Nah, jadi ini masih seleksi tahap 1. Formulir itu biasanya diberi bobot ya teman-temannya. Kalau kalau formulirnya nggak standar memang repot. Maka biasanya lamaran kerja itu ada 2 langkah setelah dia kirim lamaran ya CV, terus dia dikirimi formulir. Nah, di sistem kita tidak ada ya. Di sistem informasi SDM yang sedang kita pelajari itu tidak ada formulir itu. Tapi bisa dilakukan secara manual. Ya. Dikirim melalui email, karena ketika melamar kan dia harus memasukkan alamat email. Kirim melalui email untuk melengkapi data, data yang lebih detail. Nah, tadi ya, termasuk melengkapi sertifikat-sertifikat. Nah, dari situ nanti dibuat checklist. Misalkan ijazah memenuhi nilainya sekian gitu ya, pengalaman memenuhi nilainya sekian. Ini supaya objektif ya, jadi seleksi tidak like dislike gitu ya, tidak karena kenal tapi benar-benar sesuai kebutuhan. Jadi ya keahliannya sesuai kebutuhan, persyaratannya memenuhi memenuhi job specification tadi ya, karena specification adalah syarat untuk menempati pekerjaan. Nah, kalau sudah baru masuk ke tahap 2 ya, yaitu dipanggil wawancara. Kalau tidak diminta melengkapi dulu ya. Ini salah satu proses saja ya dalam dalam seleksi administrasi bisa jadi masih ada flowchart ya. Apakah dia memenuhi syarat, perlu melengkapi atau langsung ditolak gitu ya. Nah, tapi ini tidak ada di sistem ya. Hanya dilakukan secara manual dalam hal uh, organisasi rem atau ditunda dari atau ditolak. Tapi penentuan bahwa ini ditolak itu ada ya di sistem. Jadi sistem itu setelah Anda download ya oleh recruiter ya, nanti kita menunjuk seseorang itu menjadi manajer perekrutan ya, atau hiring manager. Jadi manajer orang yang ditugaskan melaksanakan proses perekrutan. Bisa jadi ini manajer SDM atau stafnya. Nah, ketika melihat dokumentasi CV-nya di-download itu boleh langsung ditolak ya, di-reject. Nah, di-reject karena tidak memenuhi persyaratan gitu. Tapi kalau harus melengkapi dan lain-lain, nah itu tidak ada di situ mas. Saya ngisi formulir tidak ada. Tapi keputusan harus dibuat itu ada dan itu ada di sistem. Jadi tidak manual ya berdasarkan kriteria yang ditentukan di luar sistem tadi. Nah ini yang maksud saya di luar sistem ya. Jadi melengkapi terus kemudian di sistemnya kita memberikan keputusan dia ditolak atau dilanjut. Dilanjut berarti dimasukkan ke shortlist istilahnya ya. Istilah kita dalam sistem ini disebut shortlist. Nah, kita masuk tahap 2 karena asumsinya dia diterima, administrasinya memenuhi gitu ya persyaratan dokumen dan lain-lain tadi, terus dipanggil lah wawancara. Nah, ketika wawancara itu bisa macam-macam ya di pelaksanaannya ya, bisa saja tes tertulis, bisa tes psikotes ya. Nah, kalau ingin menguji keterampilan teknis kayak seperti pemrograman, ya pengalaman saya dulu diberi tugas coding gitu ya, mengerjakan coding tertentu untuk memastikan bahwa dia benar-benar punya pengalaman di pemrograman misalnya. Eh, tapi kalau sudah yakin dengan riwayat hidupnya, pengalaman pekerjaannya, terus dia membuktikan websitenya gitu ya, atau softwarenya di-download, benar ya, bisa jadi ini dilewatkan ya, tidak ada tes tes teknis itu. Kemudian tes yang psikotes ini juga kalau di perusahaan besar pasti ada ya, perusahaan besar karena memastikan bahwa
secara psikologi, ya, secara perilaku atau secara attitude itu memenuhi kriteria ya. Tadi saya ambil contoh ya, misalkan kita ingin tahu apakah dia pintar merahasiakan suatu, apakah dia itu introvert atau extrovert, misalnya sederhananya seperti itu ya. Itu dua-duanya kadang dibutuhkan untuk pekerjaan yang berbeda. Jadi tes psikologi itu biasanya lebih lebih banyaknya itu lebih ke untuk mencari kesesuaian. Tapi ada juga ya teman-teman tes psikologi yang sifatnya mengetahui kelemahan yang diharapkan tidak akan muncul ya. Nah, itu yang agak berat biasanya, agak sulit ya tesnya. Misalkan apakah dia cenderung mengganggu orang gitu ya, ketika bekerja gitu ya. Itu ada tesnya sendiri. Nah, kalau ternyata dia cenderung mudah mengganggu orang gitu ya, nah itu ditolak nantinya. Demikian pula tes psikologi yang lebih modern lagi menggunakan media sosial ya. Jadi menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi ngecek komunikasi dia selama ini di media sosial nanti sebagai pertimbangan juga. Kalau dia misalkan sering mengatakan menulis ya yang tidak baik dan itu banyak jumlahnya itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Keputusan seseorang tidak terima itu bisa jadi hanya karena media sosialnya gitu. Dan seterusnya mungkin termasuk tes kesehatan kalau akan dilakukan oleh perusahaan sendiri atau cukup dengan surat keterangan dokter ya kalau tidak terlalu eh, penting gitu. Tapi ini biasanya terkait uang ya. Kalau perusahaan sampai menyeleksi sendiri dari sisi kesehatannya, misalkan ya, sampai di ronsen dan lain-lain itu menunjukkan sangat penting gitu ya. Oke, tahap berikutnya, nah kecocokan dari sisi eh, yang lain ya. Kalau tadi lebih ke keahliannya, pengalamannya gitu ya, yang tahap satu dan dua. Nah, tahap tiga itu biasanya lebih mendalam ya. Wawancara bagian SDM biasanya ya. Di sini. Wawancara bahkan direktur gitu untuk memastikan ini orang memang cocok ya secara bahkan secara kepribadian itu dicek ulang, cek recheck ya. Apakah hasil psikotesnya tadi benar? Nah, kadang melibatkan psikolog ya, psikolog. Jadi psikolog itu ada yang hanya menilai berdasarkan hasil tes secara komputer ya, psikotes dengan komputer, tapi bisa juga psikolog itu sampai mewawancarai gitu ya. Tapi itu untuk untuk perusahaan besar biasanya ya teman-teman ya. Nah, di perusahaan yang kecil karena keterbatasan dana biasanya ya. Nah, di sini ya hanya lebih fokus nanti ke arah kontrak-kontrak ya, bahwa dia akan bekerja, mengapa dia melamar ini karena digali ya teman-teman ya, mengapa melamar dan kenapa dia kalau sudah pernah bekerja di tempat lain mengapa berhenti. Nah, ini menggali dari sisi kepribadian biasanya. Nah, termasuk motivasi untuk mengetahui motivasinya. Nah, ini wawancara akhir sebelum benar-benar diputuskan. Nah, kalau sudah diputuskan, ya tinggal nanti tawari gajinya gitu ya. Nah, di tahap tiga ini makanya saya tulis panjang ya. Jadi karena panjang itu artinya bisa jadi ragu kenapa harus tesnya ber, berlapis ya. Jadi sampai direktur harus melakukan wawancara langsung itu menunjukkan pentingnya SDM itu untuk kebutuhan organisasi gitu ya. Nah, maka jika ada pewawancara yang lebih satu seperti itu, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama teman-teman ya, maka pemahaman tentang cara mewawancari yang baik seperti ini harus dipelajari. Jadi jangan sampai melihat orang hanya dari sisi penampilan gitu ya. Padahal keahliannya, kepribadiannya cocok dengan perusahaan. Jangan hanya melihat kalau laki-laki misalkan karena rambut gondrong misalnya, terus ditolak gitu ya. Itu halo effect disebutnya. Baik, langkah-langkah pada saat wawancara ya ini saya tidak akan jelaskan satu-satu. Ini bisa Anda baca sendiri ya. Jadi ada prosedur dalam wawancara itu sebaiknya ada eh, proses misalnya apa tuh pendekatan ya, ada yang informal ya. Misalnya menggali itu bisa jadi diajak ngobrol, dipancing, tapi tidak boleh misalkan menuduh ya. Wawancara itu kan tidak boleh langsung menuduh. Terus diajak tanya jawab juga, nah, itu untuk memastikan bahwa dia memang benar-benar cocok ya di perusahaan ini. Oke, ini semua sebenarnya di luar sistem ya wawancara itu ya. Nah, kita ketika sudah memutuskan, maka dia akan masuk ke sistem nanti.
database-nya. Data karyawan itu masuk ke database karyawan otomatis gitu ya. Nah, keputusan-keputusan paling ujung inilah yang biasanya lebih banyak di pekerjaan dan kompensasinya ya. Misalkan gaji dan seterusnya ya. Oke. Setelah diterima, baru dia diberi orientasi. Biasanya pas pertama masuk kerja itu dikenalkan ya dengan perusahaannya, atasannya, detail pekerjaannya. Nah, itu namanya orientasi. Orientasi itu pertama kali mengenalkan seseorang atau beberapa orang dalam perusahaan. Oke, ini kita langsung masuk ke simulasi ya, teman-teman. Ya, coba saya karena ini saya stop video saya dulu karena akan akses ke web ya. Jadi kita asumsikannya ada kekosongan. Ini misalnya seperti ini ya. Misalnya ini kosongnya di bagian manajer ya misalnya. Ini sekadar contoh ya. Tapi nanti contoh kedua bisa saja kita merekrut staff ya yang di sini kosong gitu misalnya tentunya. Jadi boleh mensimulasikan dengan cara seperti ini dikosongkan salah satu karena kan ini sudah dikerjakan di tugas 5 teman-teman ya. Jadi karena sudah dikerjakan maka ambil saja salah satu jabatan, dikosongkan orangnya, kemudian dibuka lowongan kerjanya. Itu cara pertama ya. Nah, cara kedua seperti ini, kita buat kita buat bukan divisi ya, bagian baru ya misalnya. Jadi di bawah divisi pemasaran misalnya ada staf pemasaran, ada staf operasional. Nah, staf operasional sudah terisi, staf pemasaran kosong. Nah, karena kosong inilah yang kita buka lowongan kerjanya gitu. Itu cara cara pertama ya teman-teman ya. Sebentar. Cara kedua, ya cara pertama menggantikan SDM yang mundur atau mengundurkan diri atau berhenti pensiun dan lain-lain ya. Yang cara kedua adalah buka lowongan baru. Posisi baru. Jadi posisi baru ini benar-benar belum ada sebelumnya, belum ada orangnya ya. Nah, kalau seperti ini yang teman-teman lakukan maka harus ada job desk dan job spec-nya. Atau minimal nanti ditulis saja di lowongan kerja ya. Jadi deskripsinya apa dan spesifikasinya apa. Spesifikasi itu syarat-syaratnya ya. Oke, ini contoh lain kalau uh, contoh lain ya tidak harus ditiru, pilih aja salah satu. Seingat saya sebelumnya saya memberi contoh perusahaan seperti ini PT-PT ya. Tapi ini contoh kalau yayasan istilahnya kan beda. Ya. Nah, kita masuk ke SISDM-nya teman-teman ya. Jadi kita praktik. Tapi ini secara cepat saya tunjukkan prosesnya, nanti langsung demo. Jadi lowongan dibuka itu melalui eh, menu rekrutmen. Nah, karena rekrutmen itu awalnya kita hilangkan ya di pertemuan kedua, maka rekrutmen modul ya modul rekrutmen ini harus diaktifkan lebih dahulu nanti ya. Kita masuk ke bagian configuration, kemudian diaktifkan dan di save. Nah, setelah aktif, kita mulai ya buka lowongan baru itu dengan menunjuk salah satu SDM atau orang ya di perusahaan itu menjadi manajer perekrutan, hiring manager. Misalnya ini manajer SDM ya. Nanti jadi kalau Anda lihat di struktur ini, di sini saya menggunakan nama yang sama, misalkan ya di sini Budi ya. Kalau contoh ini, di contoh ini yang kita gunakan, maka Budi itu sebagai manajer SDM, ini bisa juga yang ditugaskan untuk perekrutan, berarti dia sebagai hiring manager. Sedangkan nanti wawancara bisa aja dilakukan oleh Cika misalkan ya. Kenapa dia yang wawancarai? Karena lowongannya di bawahnya dia. Ini wawancara pekerjaan. Nah, nanti wawancara gaji kembali oleh Budi. Itu kalau sampai 2 kali ya. Atau Budi itu langsung, karena sebagai manajer hiring ya, langsung menghubungi calon karyawan tersebut, menyodorkan kontraknya, gajinya sekian, kalau setuju, ya udah direkrut ya, di hire namanya. Oke, jadi kita praktekkan dengan contoh itu. Jadi pertama masuk ke menu rekrutmen, kemudian klik vacancies. Ya, jadi akan ada submenu atau bar menu ya, menu di bar rekrutmen itu yang namanya vacancies, lalu kita add buka lowongan. Tampilannya seperti ini secara cepat dulu, nanti baru didemukan ya. Jadi modul rekrutmen akan muncul kalau sudah diaktifkan, kemudian di bagian admin pastikan ada job baru ya. Tadi ini contohnya kan kita buka staf pemasaran, berarti harus ada job baru namanya staf pemasaran karena akan dibuka lowongan kerjanya. Ya, ini deskripsinya dan ini file
spesifikasinya yang sudah kita praktekkan di pertemuan kelima, teman-teman ya. Selanjut, setelah buka ya, setelah add bukan buka ya. Jadi kita setelah menambahkan lowongan, formulirnya itu harus dilengkapi. Jadi nama lowongannya apa ini supaya menarik, lowongan kerja, staf pemasaran misalnya gitu ya. Nah, kemudian siapa yang akan mengelola perekrutan ini, manajer perekrutan atau hiring manager, jumlah orang yang dibutuhkan ya, jumlah lowongan, deskripsi ya, penjelasan saja, ini tidak harus diisi dan harus diaktifkan, kita publikasikan ke web ya. Nah, ini yang penting ya. Otomatis sebenarnya ada di RSS juga. Ini untuk blog teman-teman ya, untuk web blog. Kalau yang kanan ini untuk web biasa. Ya, saya tidak akan jelaskan RSS Suite karena ini topiknya spesifik ya. Itu biasanya di pemrograman web itu harusnya dipelajari atau digital marketing nanti ya, blog. Oke, kita contohkan seperti ini ya. Ini contoh lowongan vakansi yang sudah ditambahkan. Nah, jadi diisi nama lowongannya apa. Nah, tadi job title-nya apa, ini sudah harus ada dulu yang dikosongkan. Kemudian siapa yang meng-hire, nah ini Budi tadi ya, jumlah lowongannya, dan ini aktif. Defaultnya sudah diaktifkan ya teman-teman. Artinya lowongannya terbuka, berarti website ini akan dapat dilihat. Ya. Bisa di-share, maksudnya di-share tautannya itu untuk orang bisa mulai melamar. Nah, nanti tampilan webnya seperti ini. Nah, kalau ada yang melamar, mereka tinggal klik apply ini ya, klik apply untuk mengupload ini informasinya ya, ini judul lowongannya, ini informasi lengkapnya, ini bisa dilengkapi dengan gaji dan lain-lain tadi. Kemudian setelah dia mengklik apply for lowongan itu, maka harus mengisi nama. Ini kan wajib ya. Dan biasanya yang wajib itu 1 dan 3 ya, satu nama pertama dan nama terakhir. Dan email wajib, jadi harus ya. Jadi nomor telepon ya, meskipun tidak wajib, sebaiknya diisi. Mungkin nanti kalau tidak mengisi, ini karena tidak wajib ya, berarti hiring manager harus menghubungi ke emailnya supaya ngisi nomor. Tapi nomor telepon biasanya kan ada juga di resume atau di CV ya, resume. Nah, resume ini harus ada defaultnya ya, standarnya kalau teman-teman membuat CV itu harus ada nomor HP, teman-teman. Jadi ini kenapa tidak wajib, karena standarnya CV itu pasti ada nomor HP ya. Oke, lanjutannya ya, ini ketika sudah ada yang melamar, ya ini asumsinya sudah ada yang melamar. Jadi kita nanti demokan, Anda harus simulasi ya, melamar kerja sendiri. Jadi klik play di halaman web lowongan, maka hiring manager mulai memproses. Ya, jadi karena sudah ada yang melamar kan. Nah, cara memprosesnya lihat di menu rekrutmen kembali, lalu ada candidate tadi ya. Nah, jadi ketika kita klik menu rekrutmen itu akan muncul submenu atau menu bar ya di atas itu candidate. Terus dibaca CV-nya, pilih salah satu misalnya dibaca, oh sesuai kebutuhan gitu ya misalnya, maka dia diklik shortlist-nya. Shortlist artinya dilanjutkan, dimasukkan ke daftar pelamar yang akan diwawancarai di shortlist ya. Tapi kalau tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai spesifikasinya, maka di-reject ya, ditolak. Nah, kalau kita pilih shortlist berarti harus ada penjadwalan wawancara, ya, schedule interview. Itu langkah berikutnya. Nah, ini prakteknya ya seperti tadi sama, jadi urutannya saya buat rangkuman ya, rekrutmen, ini proses nyeleksinya maksudnya, maaf, proses seleksinya. Jadi klik candidate, kemudian masukkan ke shortlist, terus kemudian menunjuk siapa yang akan wawancarai. Siapa yang akan wawancarai. Kalau yang wawancarai dirinya sendiri ya, hiring manager itu ya masukkan nama sendiri ya. Siapa yang wawancarai. Kemudian wawancara, pewawancara ini ya, kalau dibuatkan login sendiri, nah, maka dia bisa login. Karena pewawancara itu bisa saja orang luar ya. Jadi ini contohnya kalau orang luar bisa saja wawancara di luar sistem. Dia lapor kepada hiring manager, saya sudah wawancara dan dia memenuhi syarat. Nah, gitu. Nanti yang mengubah status di sistem adalah hiring manager itu. Jadi ini cara pertama gitu ya, wawancara diri sendiri, wawancara orang lain tapi tidak bisa login. Nah, kalau tidak bisa login berarti yang menandai nanti bahwa dia lolos itu adalah hiring manager.
Atau saya juga beri contoh di kelas Selasa itu ya. Jadi pewawancaranya orang orang luar, tapi diberi akun ya, diberi jabatan dulu sementara sebagai pewawancara di perusahaan, diberi akun untuk login ke SCSDM, kemudian dia memproses sendiri, kemudian memutuskan lolosnya dia sendiri ya pewawancara. Nah, untuk latihan kita mungkin nanti sederhanakan langsung hiring manager yang melakukan wawancara. Nah, kemudian hiring manager itu bisa jadi diwakili, bahkan ya bisa jadi admin ya, kadang-kadang admin yang melakukan semuanya karena adminnya orang SDM gitu ya. Tapi kita melatih jabatan-jabatan itu diberikan ke orang lain, bukan admin ya. Nah, ini hanya saya tambahi aja. Admin itu administrasi, bisa juga adminnya merangkap-rangkap gitu ya teman-teman ya. Nah, dia manggil manggil pelamar itu untuk wawancara sesuai dengan jadwal. Jadi ini ketika ada sudah yang ketika sudah ada yang melamar, nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi klik menu rekrutmen, di sini candidate kan defaultnya begitu kan. Nanti ada pelamar. Ini contohnya ada satu pelamar, kita lihat di sini CV-nya di-download ya. Ini lambang untuk mendownload CV. Nah, kalau hanya melihat berarti di sini. Kalau setelah CV-nya di-download, oh dia salah suruh melamar lagi misalkan ya. Nah ini bisa saja di-delete ya. Jadi pelamarnya melakukan kesalahan bisa dihapus. Ya. Tapi kita asumsikan sekarang langsung dilihat, teman-teman. Nah, ketika sudah dilihat, dibaca CV-nya, dia sesuai kebutuhan, maka yang diklik adalah shortlist ini. Nah, jika tidak sesuai, di-reject. Oke, dilanjut lagi dan jangan lupa disimpan ya. Setiap proses itu ada penyimpanan. Kalau memang memenuhi kriteria secara administrasi, maka dilanjutkan dengan membuat wawancara, ya, jadwal wawancara, schedule interview. Ini artinya menjadwalkan ya bahasa Indonesianya, menjadwalkan wawancara. Oke, ketika membuat jadwal wawancara harus menentukan siapa yang mewawancarai di sini. Nah, ini contohnya ya. Boleh dirinya sendiri, boleh orang lain. Ya, kapan wawancaranya, ya, hari dan atau tanggal dan pukul berapa. Oke, ini berikutnya setelah diwawancara ya, setelah diwawancara. Nah, kalau dia bagus hasilnya maka istilahnya PES ya, lolos, lulus, lewat ya, lolos ya. Kalau tidak lolos, di reject misalkan ya, bisa ya di reject itu ditolak. Ya. Jadi sudah tidak memenuhi syarat lah gitu ya, langsung di reject. Bisa jadi kan prosesnya panjang tadi ya, dihubungi dulu, suruh menambah dokumen yang kurang gitu bisa jadi. Tapi keputusan akhirnya dua ini, pass atau reject. Nah, kalau ternyata dia pass ya, maka ditawarkan pekerjaan. Kita langsung lompat saja ya, ditawarkan pekerjaan karena dia sudah memenuhi syarat. Tapi kalau dia tetap tidak sesuai ya, ternyata ditemukan hasil tes lain yang dia tidak memenuhi syarat, misalnya tes kesehatan. Jadi meskipun wawancaranya lolos, kesehatan tidak lolos, akhirnya reject juga bisa jadi ya. Jadi dalam setiap proses itu ada menu reject, ada tombol reject ya. Nah, jika benar-benar sudah memenuhi kriteria, maka di offer dan pengertian di offer ini harus dihubungi karena si wawancara ya itu dengan sistem ini tidak bisa ngobrol melalui sistem ya teman-teman. Di sistem informasi SDM, pelamar belum bisa login kan. Jadi harus dihubungi secara secara di luar sistem, misalnya menggunakan email atau telepon, WhatsApp, dan lain-lain, dikirimkan draft perjanjian kerjanya gitu ya. Kalau dia setuju, maka baru di hire ya, direkrut. Nah, kalau sudah di hire, maka masuk ke data, masuk ke PIM, ini otomatis ya. Itu jika di hire. Tapi jika pelamar itu menolak, nah maka si pewawancara atau hiring manager klik decline offer. Ya, decline offer itu maksudnya tawaran yang kita tawarkan gitu ya, kontrak kerjanya, gajinya dan lain ditolak oleh pelamar, maka meskipun lolos tes ya, dia tidak jadi karyawan ya karena decline. Oke ya, ini contohnya. Jadi wawancaranya dia, oh ada satu lagi sebenarnya tadi tidak saya tulis ya. Wawancara itu bisa saja ditandai sebagai valid ya teman-teman ya, bukan langsung di reject, bisa jadi yang tadi saya jelaskan karena dokumennya kurang lengkap atau jawabannya salah, bisa saja ini belum belum ditolak ya, belum ditolak. Failed itu hanya gagal dalam satu wawancara. Kalau reject ini sudah ditolak, ya, sudah
tidak diterima lah gitu ya. Kalau hanya failed itu masih ada kemungkinan diterima ketika dia memperbaiki kekurangannya misalnya gitu ya. Atau wawancaranya lebih dari satu. Jadi kalau wawancaranya tiga, satu wawancara menggagalkan, tapi dua wawancara meloloskan, bisa jadi dia lolos ya. Jadi akhirnya ini save dulu, setiap ada perubahan, akhirnya di offer. Nah, di offer. Tapi kalau pewawancaranya lebih dari satu, ya tadi schedule lagi. Nah, ini misalnya proses wawancaranya panjang, misalnya 2 atau 3 langkah. Oke, setelah tawaran kontraknya disepakati bersama perusahaan dan calon karyawan, maka karyawan itu di-hire. Nah, selesai di-hire, maka dia diterima ya, masuk ke